Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Salah satu karya sastra pendek yang sangat saya suka itu adalah karya dari senior saya. Judulnya adalah Sajak Palsu. Saya bacakan di awalnya saja ya. Silahkan nanti Baraya nilai. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ucap anak-anak sekolah dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah mereka terperangah melihat nilai-nilai mereka yang palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak Guru dan Ibu Guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berakhir. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu, sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu. Bagus ya, menurut saya sih bagus karena ini berhubungan dengan realitas. Ini adalah sindiran yang pekat terhadap kondisi di Indonesia saat ini. Tetapi karena saya bagus ini, saya sampaikan ini di grup WA. Saya share ke grup WA guru-guru gitu di tempat saya mengajar dulu. Luar biasanya adalah reaksi dari guru-guru itu negatif. Mereka marah-marah. Mereka, sebagian di antara mereka bahkan mencaci maki dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Dia katakan, ini siapa yang berani mengkritik guru? Kenapa guru diperlakukan seperti ini? Ini orang ini nggak tahu diri. Dia bisa bikin karya sastra seperti ini itu karena guru. Dia bilang seperti itu. Dia lalu lanjutkan kalimat paling klise sepanjang sejarah, yaitu tanpa guru tidak akan ada presiden, tanpa guru tidak akan ada profesor, tanpa guru tidak akan ada ilmuwan. Jadi guru itu adalah kunci dari segala ilmu pengetahuan dan peradaban sebuah negara. Kenapa ini dihina seperti ini? Saya pikir justru masalahnya di sini. Ketika ada ada satu pihak yang anti kritik, maka dia menunjukkan kualitas yang buruk. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia tidak mau dikritik, artinya dia tidak akan bisa memperbarui dirinya, tidak bisa memperbaiki dirinya, dan tidak bisa memajukan dirinya. Dan fakta bahwa banyak sekali guru-guru yang anti kritik itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita memang harus banyak dirombak. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Saya pernah membuat sebuah video khusus tentang bagaimana caranya menghancurkan channel ini, yaitu puji saya terus-terusan, puji saya habis-habisan, maka Baraya segera akan menemukan bahwa channel ini kualitasnya menurun, kontennya makin jelek, bahasan-bahasannya makin gak bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena mental saya rusak. Kesombongan itu lebih merusak mental daripada apapun. Itu masalahnya di situ. Jadi lebih banyak orang yang rusak gara-gara terlalu banyak dipuji daripada banyak orang yang rusak gara-gara terlalu banyak dihina. Kalau misalkan Baraya melihat dalam sejarah, tokoh terbesar Indonesia yang pernah ada misalkan Bung Karno dan kemudian Pak Harto, itu kenapa bisa lengser dengan cara yang menyakitkan? Karena beliau dipuji habis-habisan. Beliau akhirnya susah untuk menerima kritik karena terus-terusan mendapatkan pembelaan, pujian, pengagungan, glorifikasi, dan sebagainya. Itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi kalau misalkan Baraya mau menghancurkan channel ini, puji saya habis-habisan, maka saya akan menerima itu sebagai sesuatu fakta, dan kemudian saya tidak akan bisa melihat realitas, karena saya hanya mendengarkan Baraya yang memuji-muji saya, dan karena itu saya tidak bisa melihat segala sesuatu secara holistik, maka bagaimanapun saya akan hancur, terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Begitulah mekanisme kerjanya. Itu mekanisme kerja dari sebuah pujian. Jadi ketika ada status yang namanya guru dan kemudian didesain untuk terus-terusan dipuji, dieluk-elukan, bikin himne guru, bikin lagu-lagu untuk memuji guru dan sebagainya. Bahkan saya pernah ada di sebuah sekolah di mana setiap mau pulang sekolah siswa semuanya harus menyanyi memuji gurunya. Disitulah yang pada akhirnya akan menghancurkan mentalitas dan karakter para gurunya sendiri. Karena ketika dia dipuji terus-terusan secara berlebihan, maka dia akan menganggap bahwa dirinya memang sakral, dirinya memang besar, dirinya memang baik, dan karena itu tidak layak untuk diperbaiki. Dan siapapun dari pihak-pihak yang tidak bisa dan tidak mau memperbaiki dirinya, maka dirinya akan berakhir dengan kualitas yang sangat buruk.
Saya sebenarnya sangat malu ketika pada waktu itu siswa-siswa saya disuruh nyanyi untuk memuji guru di depan saya sendiri sebagai gurunya di situ gitu. Ya, kenapa bisa malu? Karena di satu sisi ketika banyak siswa yang ngegibahin guru, di satu sisi ketika siswanya itu senang sekali gurunya ketika tidak datang dan sebagainya, tapi di sisi lain siswa itu disuruh menyanyi untuk mengelulukan guru. Itu kan sebenarnya fakta yang sangat menyakitkan. Jadi itu mengajarkan kemunafikan kan dalam hal ini gitu. Dan kalaupun ada guru yang layak dipuji, memang banyak guru yang layak dipuji, tetapi guru yang layak dipuji itu bukan gara-gara statusnya sebagai guru, tetapi gara-gara dia memerankan dirinya sebagai guru. Jadi bukan status, tapi peran yang jadi masalahnya itu. Saya jelaskan begini Baraya, kalau misalkan saya menjadi guru itu tidak keren. Yang jadi keren itu adalah ketika saya memerankan status guru sebagai orang yang menginspirasi, orang yang mendorong transformasi perubahan dari anak yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak ahli menjadi ahli. Ketika saya melakukan peran itu, maka saya layak dihormati. Tetapi status saya sebagai guru itu biasa-biasa aja. Status saya sebagai presiden, apakah itu keren? Tidak sama sekali. Status sebagai presiden itu tidak keren sampai dia memerankan fungsinya sebagai presiden, di mana dia mengayomi rakyat, dia mendapatkan amanah dari konstitusi, kemudian dia menjalankan dengan sebaik-baiknya, dia mengangkat harkat martabat bangsa. Itulah yang namanya presiden yang layak diapresiasi. Kalau presidennya saja itu tidak keren, kalau misalkan Baraya ketemu dengan seorang profesor, misalkan profesor itu cuma status, cuma gelar, dan itu tidak keren. Yang kerennya itu adalah ketika dia mampu menciptakan penelitian-penelitian atau dia membimbing para penelitian-penelitian itu, di mana penelitian itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terhadap peradaban manusia. Itu baru keren gitu. Jadi yang paling penting di sini itu adalah perannya, bukan statusnya. Jadi guru-guru itu jangan sok-sokan, jangan tidak mau dikritik hanya gara-gara dia guru. Status itu dibayar, status itu biasa-biasa aja. Kalau misalkan Baraya sudah benar-benar memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap siswa, barulah Baraya mengaku atau layak untuk dipuji. Dan pujian itu bukan gara-gara Baraya memintanya, tapi gara-gara memang orang menganggap Baraya layak dipuji, kan begitu. Tapi marilah kita kritik dulu atau kita hancurkan dulu ya. Kita hancurkan dulu argumentasi mereka bahwa bagaimanapun tanpa guru tidak akan ada presiden, bagaimanapun tanpa guru tidak akan ada ilmuwan gitu ya. Kita hancurkan dulu argumentasi itu biar gak ini ya, biar tidak ada glorifikasi. Jadi yang pertama begini Baraya, apakah benar tidak mungkin ada presiden tanpa guru? Ya benar. Tapi masalahnya adalah bahwa kita sekarang hidup di zaman interdependensi. Bukan zaman sekarang, emang di sepanjang sejarah kita itu adalah interdependensi, satu sama lain itu saling ketergantungan. Jadi benar tidak akan ada presiden tanpa guru, tetapi benar juga tidak akan ada guru tanpa petani, tidak akan ada petani tanpa adanya pemimpin, tidak akan ada pemimpin tanpa adanya orang tua, tidak akan ada bapak tanpa ibu, tidak akan ada ibu tanpa bapak. Kan kita itu semua ketergantungan satu sama lain. Jadi jangan tidak akan ada ilmuwan tanpa guru. Ya iya memang, tetapi juga tidak akan ada guru tanpa ada ilmuwan. Kan gini Baraya, di dunia saat ini itu populasi manusia itu 8 miliar. Kalau tidak ada ilmuwan, tidak ada dokter yang menciptakan vaksin atau segala rupa, populasi manusia di seluruh dunia itu cuma 500 juta. Dan karena itu, maka sebagian besar guru yang ada di dunia sekarang itu juga tidak akan pernah terlahir atau lahir kemudian cepat meninggal. Karena itu memang kodrati manusianya seperti itu. Kalau tidak ada rekayasa yang dibuat oleh para ilmuwan, para dokter, maka kita itu kebanyakan meninggal, punah gitu. Kan seperti itu. Jadi please lah jangan terus-terusan mengatakan bahwa guru itu menjadi awal mula dari kemunculan presiden dan sebagainya. Ya iya itu. Kuncinya dalam hal ini adalah please jangan mengglorifikasi statusnya sendiri, jangan mengglorifikasi profesinya sendiri. Dan kalaupun itu masih dipertahankan bahwa tidak mungkin ada presiden tanpa ada guru, tidak mungkin ada profesor tanpa ada guru dan sebagainya, saya jelaskan begini Baraya. Ini kita bicara data dan statistik gitu. Berapa jumlah profesor di Indonesia? 6.000 orang. Berapa jumlah doktor di Indonesia? 30.000 orang. Berapa jumlah koruptor di Indonesia? Tidak terbatas. Karena tidak ada satupun alat survei yang bisa mengetahui berapa banyak koruptor di Indonesia, saking banyaknya. Tapi kalau misalkan saya mau survei Baraya sekarang, saya tanya Baraya, siapa di antara Baraya yang tidak pernah ketipu sama orang lain? Saya yakin Baraya semuanya hampir 100% mengatakan saya pernah ketipu sama orang lain. Iya kan? Nah, jadi maksudnya adalah kalau si guru-guru itu sering mengatakan bahwa tidak mungkin ada profesor tanpa guru, beranikah mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ada koruptor tanpa guru? Kan pada faktanya koruptor di Indonesia lebih banyak daripada
profesor, ya kan? Dan faktanya lagi adalah hampir 90% koruptor di Indonesia yang ditangkap oleh KPK itu berpendidikan tinggi, yang artinya interaksi mereka dengan guru itu sangat-sangat tinggi, sangat panjang. Jadi, bisakah guru-guru itu mengatakan bahwa tanpa guru tidak mungkin ada koruptor, tanpa guru tidak mungkin ada maling, tanpa guru tidak mungkin ada penipu? Berani nggak seperti itu? Mereka hanya menyebut sesuatu yang positif saja, tetapi yang negatif, kontribusi mereka terhadap yang negatif, mereka tidak mau sebut. Dan pada faktanya adalah kita mengetahui bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia itu adalah koruptor terbesar ketiga se-Indonesia. Jadi bidang pendidikan itu adalah bidang yang paling banyak koruptornya ketiga se-Indonesia. Baraya lihat misalkan di Pangandaran kasus kemarin, guru-guru nilep uang tabungan siswa. Baraya lihat kemana-mana ada banyak kasus yang serupa seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya mau lihat, gini, ini saya tantang Baraya untuk melakukan sesuatu yang sangat kecil, tapi lihat hasilnya. Baraya datang ke guru-guru yang sudah mapan, kemudian Baraya ambil dan cek HP-nya, lihat grup WA mereka, percakapan di grup WA mereka, di guru-guru yang sudah mapan. Banyak di antara Baraya yang pasti akan menemukan bahwa isinya itu gak jauh dari sertifikasi bagaimana ya, tunjangan jabatan, link administrasi, gosip tetangga, curhat. Grup-grup WA guru di Indonesia itu banyak yang isinya itu bukan terkait dengan pendidikan, bukan terkait dengan profesi dirinya sendiri, bukan terkait dengan peran dia sebagai guru, tetapi soal sertifikasi, tunjangan jabatan, soal dan sebagainya yang semacam itu gitu. Coba aja cek, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa guru-guru itu kebanyakan menganggap bahwa dirinya itu berstatus sebagai guru, tetapi tidak memerankan fungsinya sebagai guru gitu. Mereka itu tidak terlalu peduli pada pendidikan anak, mereka tidak berpikir, aduh anak ini nilainya jelek, gimana ya supaya bagus, saya temani dia untuk bisa dapat nilai yang bagus dan sebagainya. Jarang sekali guru-guru yang seperti itu gitu. Kebanyakan guru-guru di Indonesia, saya mohon maaf ini anggaplah generalisir, anggaplah apa, tapi lihat aja langsung di lapangan gitu. Kebanyakan guru-guru di Indonesia itu karena mereka itu tahan dan menolak untuk dikritik, mereka tidak mau memperbaiki kualitasnya. Dan karena itu boro-boro mereka dekat dengan siswa, boro-boro mereka mengembangkan ilmu pedagogik yang lebih baik, boro-boro mereka berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pengajaran saya kepada siswa dan sebagainya. Mereka berpikir terus-terusan tentang bagaimana gaji saya nanti naik atau enggak, nanti saya diangkat jadi PNS atau enggak, dan hal-hal yang semacam itu. Itu yang dipikirkan. Jadi ngeri sekali ketika mereka berpikirnya tentang perut sendiri, mereka berpikir tentang apa, tetapi banyak di antara mereka yang justru malah menuntut orang-orang untuk menghargai dia karena statusnya sebagai guru. Saya bilang banyak di antaranya yang begitu, bukan semua guru seperti itu. Dan kritik saya adalah kritik terhadap guru karena saya sendiri adalah seorang guru. Jadi bukan berarti ini adalah kritik yang harus kayak gimana. Ini adalah kritik yang membangun karena kita semua memang harus dikritik agar kita berani memperbaiki diri. Bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki diri adalah tahu di mana kelemahan-kelemahan kita. Dan dari mana kita bisa tahu dari kelemahan-kelemahan kita adalah ketika kita membuka kritik, membuka orang lain untuk bisa memantau dan melihat apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Terlepas apakah kritik itu benar atau salah, membuka diri untuk dikritik itu adalah sesuatu yang bisa membuka jalan kita untuk menuju perbaikan. Tapi kemarin saya diundang sama sebuah universitas terkemuka di Tangerang, dan di situ saya dipertemukan dengan dua guru yang sangat luar biasa. Namanya adalah Sir Nata, Adinata, guru musik, dan yang satu lagi adalah Pak Abing, guru seni budaya, khususnya seni tari. Itu saya benar-benar mendapatkan sebuah penghormatan yang sangat luar biasa di sana karena saya bertemu dengan guru-guru yang sangat super gitu. Maksud guru-guru yang sangat super itu adalah satu guru itu bisa membawa siswa-siswanya bersemangat, membawa siswa-siswanya senang pada seni, pada budaya, pada tarian, pada nyanyian dan sebagainya, dan mereka menghantarkan murid-muridnya itu ke jenjang internasional. Mereka jadi penyanyi, mereka jadi penari, mereka jadi apa, itu dari guru-guru yang seperti ini. Ini guru-guru yang luar biasa. Dan apa kunci sukses mereka itu? Apakah gara-gara mereka mendapatkan status sebagai guru kemudian mereka mengatakan hormati saya sebagai guru? Ternyata tidak seperti itu. Bahkan banyak di antara mereka yang gak masalah dipanggil guru atau tidak gitu. Saya dipanggil nama sama siswa juga nggak apa-apa, saya dipanggil Mas juga nggak apa-apa, saya dipanggil Kang juga nggak apa-apa, dipanggil nama asli juga nggak apa-apa, dan mereka berbaur dengan siswa biasa-biasa aja. Dan sangat luar biasanya apa? Ada di antara mereka yang sampai menyiapkan waktu sampai larut malam, sampai subuh untuk mendengarkan curhatan dari siswanya. Luar biasa kan?
Dan itu apa berikutnya. Dan ketika mereka ditawari jadi artis, kan suaranya memang bagus ya. Ketika mereka ditawari jadi artis, ketika mereka ditawari jadi selebriti dan sebagainya, mereka nolak. Gara-gara mereka tidak mau meninggalkan kelas, mereka tidak mau meninggalkan siswa-siswinya. Itu adalah salah satu karakteristik guru yang sangat-sangat inspiratif gitu. Dan guru-guru itu tidak pernah mau mengatakan bahwa dirinya guru karena itu harus dihormati dan sebagainya. Mereka justru berbaur dengan siswa-siswanya. Di satu sisi mereka menginspirasi, di sisi lain mereka menjadi motivator, menjadi contoh, dan di sisi lain mereka berbaur bersama siswa-siswanya. Itulah guru-guru yang harus dipuji. Dan ketika saya tanya kepada dia, kenapa gak mau jadi selebriti padahal dia punya akses untuk itu? Kenapa dia gak mau jadi pejabat karena dia punya akses untuk itu? Dia katakan kepuasan sebagai guru adalah ketika mereka melihat bahwa murid-muridnya mampu melampaui prestasi dirinya sendiri. Jadi murid-muridnya ada yang ikutan ajang pencarian bakat di dunia internasional, senasional, seapa, itu gurunya itu aja, dan guru-gurunya ya fine-fine aja, tetap ada di situ, tetap membumi, dan tetap tidak mau meninggalkan siswa-siswanya. Itulah guru yang sangat inspiratif. Jadi Baraya, ini buat semua guru di Indonesia, please lah, tolong tinggalkan glorifikasi itu. Tinggalkan bahwa guru itu harus disakralkan dan sebagainya. Tidak, kita adalah manusia biasa yang layak untuk dikritik. Bahkan pada banyak kesempatan ketika kita melakukan kesalahan, kita memang layak dihina. Itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.